Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi warga binaan sosial menurut Permensos nomor 8 tahun 2012. Yang pertama kita akan membahas yaitu anak balita terlantar, di mana kriterianya yaitu anak yang berusia 0 sampai 5 tahun tanpa asuhan yang layak, berasal dari keluarga miskin atau sangat miskin, yang mengalami perlakuan salah ataupun dieksploitasi secara ekonomi, serta menderita gizi buruk atau gizi yang kurang. Selanjutnya nomor 2 ada anak terlantar, di mana kriterianya yaitu anak yang berusia 6 sampai 18 tahun, berasal dari keluarga fakir miskin yang kehilangan hak asuh dari orang tua maupun keluarganya, kemudian diterlantarkan orang tua atau keluarganya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasar, yang mengalami perlakuan salah pula. Selanjutnya yang ketiga ada anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana yang berusia di bawah 17 tahun, yaitu anak yang disangka atau didakwa atau dijatuhi pidana atau melihat dan atau mendengar terjadinya suatu tindak pidana. Selanjutnya yang keempat ada anak jalanan, di mana kriterianya yaitu menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun di tempat-tempat umum, atau mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum pula, seperti anak yang mengamen salah satu contohnya. Selanjutnya yang kelima yaitu ada anak dengan kedisabilitasan, di mana kriterianya yaitu anak berusia 0 sampai 17 tahun yang menderita disabilitas fisik, disabilitas mental maupun disabilitas ganda, yang tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari dan kedisabilitasannya tersebut menjadi hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi sosialnya, jasmani maupun rohani. Selanjutnya yang keenam ada anak yang menjadi korban tindak kekerasan, di mana kriterianya yaitu anak laki-laki atau perempuan berusia 0 sampai 17 tahun yang terancam secara fisik maupun non-fisik karena tindak kekerasan, sering mendapatkan perlakuan yang salah, pernah dianiaya atau diperkosa, dipaksa bekerja, dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Kemudian selanjutnya ada anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu anak yang berusia 6 sampai 18 tahun dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang salah. Kemudian korban perdagangan manusia, korban kekerasan, korban eksploitasi dari kelompok minoritas maupun terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil. Kemudian ia juga bisa menjadi korban penculikan, penyandang disabilitas, korban penyalahgunaan nafsa, dan terinfeksi HIV/AIDS. Selanjutnya ada lanjut usia terlantar, di mana kriterianya yaitu seorang yang berusia 60 tahun atau lebih, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papannya, dan terlantar secara psikis maupun sosial. Selanjutnya ada penyandang disabilitas yang berkriteria yaitu seseorang yang berusia 18 tahun atau lebih mengalami hambatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari yaitu ADL, tidak mampu memecahkan masalahnya sendiri, yang menderita disabilitas fisik, mental, ganda, intelektual, maupun sensorik. Selanjutnya ada tunasusila, yaitu menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mal, maupun diskotik. Melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah, serta memperoleh imbalan uang, materi, atau jasa. Kemudian untuk klasifikasi WBS yang ke-11 yaitu ada gelandangan, di mana kriterianya seseorang tanpa kartu ketanda penduduk atau KTP, tanpa tempat tinggal yang pasti atau tetap, tanpa penghasilan yang tetap, dan tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya. Selanjutnya yang ke-12 ada pengemis. Kriterianya yaitu mata pencahariannya tergantung pada belas kasihan orang lain, kemudian berpakaian kumuh dan compang-camping, berada di tempat-tempat ramai dan strategis, serta memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain, seperti pengemis ondel-ondel, pengemis robot, pengemis silver, seperti itu. Kemudian yang ke-13 adalah pemulung, di mana kriterianya yaitu seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan mengumpulkan barang bekas dari berbagai tempat untuk dijual atau didaur ulang. Yang ke-14 ada kelompok minoritas, yaitu kriterianya gangguan keberfungsian sosial, diskriminasi, marginalisasi, dan berperilaku seks menyimpang seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender serta waria atau biasa kita kenal sebagai LGBT untuk saat ini.
Selanjutnya ada bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan atau disingkat sebagai BWBLP, yaitu seseorang baik laki-laki atau perempuan berusia di atas 18 tahun telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana, kemudian kurang diterima atau dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat, sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap, kemudian berperan sebagai kepala keluarga atau pencari nafkah utama. Selanjutnya ada orang dengan HIV/AIDS atau ODA, yaitu seseorang baik laki-laki atau perempuan berusia di atas 18 tahun yang terinfeksi HIV/AIDS, membutuhkan pelayanan sosial, perawatan, kesehatan, dan dukungan untuk membutuhkan pengobatan demi mencapai kualitas hidup yang optimal. Kemudian yang ke-17 ada korban penyalahgunaan nafza, yaitu seseorang baik laki-laki atau perempuan yang pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, baik dilakukan sekali, lebih dari sekali, atau dalam taraf coba-coba. Selanjutnya, secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang dan tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya. Kemudian yang ke-18 ada korban trafficking, di mana kriterianya yaitu diperdagangkan oleh orang lain, mengalami tindak kekerasan, mengalami eksploitasi seksual, penelantaran, dan penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan atau sosial. Kemudian mengalami pengusiran atau deportasi, dan ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru. Selanjutnya yang ke-19 ada korban tindak kekerasan, di mana individu, keluarga, kelompok, maupun kesatuan masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, tindakan eksploitasi, diskriminasi, dan dibiarkan dalam situasi bahaya, serta terganggu fungsi sosialnya. Kemudian yang ke-20 ada pekerja migran bermasalah sosial atau PMBS, yaitu kriterianya pekerja migran domestik atau pelintas negara yang menderita sakit, cacat, dan meninggal dunia, serta tidak berdokumen, miskin, dan mengalami musibah karena faktor alam maupun sosial. Selanjutnya, ia juga mengalami masalah sosial dalam bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, deportasi, ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja, dan mengalami trafficking. Selanjutnya yang ke-21 ada korban bencana alam, di mana kriterianya yaitu korban terluka atau meninggal, kerugian harta benda, dampak psikologis terhadap WBS, dan terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Selanjutnya, yang ke-22 ada korban bencana sosial, di mana kriterianya yaitu korban jiwa manusia yang mengalami kerugian harta benda dan terganggu fungsi sosialnya serta memiliki dampak psikologis. Kemudian yang ke-23 ada perempuan rawan sosial ekonomi, yaitu perempuan berusia 18 sampai 59 tahun yang belum atau sudah menikah dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk hidup layak, atau istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan dan menjadi pencari nafkah utama keluarga. Selanjutnya yang ke-24 ada fakir miskin, di mana kriterianya yaitu tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Selanjutnya yang ke-25 yaitu keluarga bermasalah sosial psikologis. Kriterianya yaitu suami atau istri yang sering tidak saling memperhatikan, kemudian anak dan orang tua yang kurang harmonis, suami dan istri sering bertengkar, kemudian hubungan dengan tetangga kurang baik, dan kebutuhan jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi. Selanjutnya yang ke-26 ada komunitas adat terpencil, yaitu berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen. Peranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan. Kemudian pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau. Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem. Kemudian untuk peralatan dan teknologinya masih sederhana. Dan ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi. Serta terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi maupun politik. Sekian penjelasan mengenai klasifikasi warga binaan sosial. Semoga kita dapat mengurangi warga binaan sosial yang berada di jalanan dan terus melindungi warga binaan sosial yang berada di panti. Terima kasih telah menyaksikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.